Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 22811314042 dari kelas A21. Untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester pada mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Ibu Ririn Karina MA, saya akan sharing tentang salah satu aplikasi Kitab Kuning, yaitu Maktabah Syamilah. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Maktabah Syamilah, silakan buka browsernya, kemudian ketikkan syamilah.ws pada kolom pencarian. Jika sudah muncul halaman seperti ini, silakan klik pada Tanzilul Maktabah. Pada halaman ini, kita akan diarahkan untuk memilih apakah kita akan mengunduh untuk komputer ataupun handphone. Jika kita akan memasangnya pada handphone, kita bisa memilih pada Nuskhatul Jawwal ini, ada Nuskhatul Android bagi pengguna Android dan Nuskhatul iPhone bagi pengguna iPhone. Adapun untuk pengguna komputer, kita bisa memilih apakah memilih yang 11 GB ataupun yang 160 GB. Tinggal klik pada tombol guna di sini. Setelah diklik tombol ini, maka biarkan aplikasi itu terunduh hingga sempurna. Jika proses unduhan tadi sudah selesai, kita bisa langsung melakukan instalasi aplikasi. Jika sudah berhasil melakukan instalasi, maka aplikasi Maktabah Syamilah sudah siap untuk digunakan. Contohnya ini saya letakkan shortcut pada desktop saya. Kita tinggal double klik pada aplikasi Maktabah Syamilah. Dan inilah dia tampilan halaman depan Maktabah Syamilah. Untuk membuka kitabnya, kita tinggal buka pada menu atau gambar buku terbuka di ujung kanan atas ini. Kemudian kita pilih daftar buku yang akan kita buka atau akan kita baca. Kebetulan pada aplikasi saya baru satu kitab saja yang saya unduh. Jika ingin menambahkan unduhan kitab, bisa melakukan pencarian kitab pada kolom pencarian di bagian kiri atas ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi yang ada pada kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Materi yang saya bahas ada pada bagian 2, Al-Qismus Tsani, Al-Qawlu Fijtina Bil Ma'asi, Al-Faslu Adabul Yadaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Adabul yadaini. Wa ammal yadani fahfadhuma an antadriba bihima musliman au tatanawala bihima malan haraman au tu'dhiya bihima ahadan minal khalqi au takhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin au taktuba bihima ma la yajuzun nutqu bihi fa innal qalama ahadul lisanaini faqadil qalama amma yajibu hifdul lisani anhu. Adabul yadaini, adab-adab tentang kedua tangan. Wa ammal yadani, adapun kedua tangan memiliki beberapa adab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali sebagai berikut. Yang pertama adalah fahfadhuma, maka jagalah keduanya, an antadriba, dari memukul, bihima musliman, seorang muslim. Hendaklah kita semua menjaga kedua tangan kita dari memukul seorang muslim. Memukul yang dimaksudkan di sini tentu berbeda konteksnya dengan memukul dalam konteks pendidikan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah
kepada para orang tua agar dapat memukul anaknya yang tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Memukul di sini adalah misalnya memukul wajah atau memukul kepala. Jika memukul saja tidak boleh, apalah lagi sampai membunuh. Sebagaimana kita saksikan dalam berita masa kini, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Banyak terjadi pemukulan atau pembulian di mana-mana. Hendaklah kita menjaga kedua tangan kita dari hal-hal yang demikian. Dalam kitab Maroki Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarah kitab Bidayatul Hidayah ini dengan penjelasannya bahwasanya yang dimaksudkan larangan untuk memukul atau membunuh di sini bukan hanya berlaku bagi seorang muslim, tetapi juga tidak boleh memukul atau membunuh orang non-muslim atau kafir zimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan dari negara. Adab yang kedua adalah autatana bihima malan haroman. Hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu itu daripada mendapatkan harta yang haram. Jadi kita semua hendaklah menjaga kedua tangan ini dari mendapatkan harta yang haram. Baik itu haram karena zatnya ataupun haram karena caranya. Misalnya mendapatkan harta dengan cara mencuri, merampok, atau menipu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penipuan saat ini sudah semakin canggih. Menipu tidak harus langsung ketemu antara si penipu dan korban. Penipuan saat ini dapat dilakukan bisa melalui aplikasi yang ada di handphone ataupun di komputer. Si penipu mengirimkan aplikasi atau link, kemudian si korban membuka aplikasi atau link tersebut sehingga harta atau uang yang ada di aplikasi mobile bankingnya itu terkuras habis. Selain itu juga ada juga cara kecurangan yang terjadi yang sudah marak terjadi dari zaman dahulu, yaitu mengurangi timbangan. Hal ini terjadi pada proses jual beli atau di pasar. Saking maraknya kejadian kecurangan dan pengurangan timbangan ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan peringatan dalam ayatnya. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang atau mengurangi timbangan, yaitu alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Yaitu mereka yang berlaku curang ketika mereka menjual, mereka mengurangi timbangan mereka. Akan tetapi ketika mereka membeli, mereka melebih-lebihkan timbangan tersebut. Adab kedua tangan yang ketiga adalah autu'diya bihima ahadan minal khulqi. Hendaklah kita semua menjaga kedua tangan ini dari menyakiti salah satu makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan ini berarti bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bisa hewan ataupun tumbuhan. Senada dengan poin pertama tadi, yaitu mencegah atau menjaga tangan dari memukul seseorang, maka menyakiti pada poin ini bisa saja bukan hanya menyakiti fisiknya, tetapi juga non-fisik. Misalnya mencubit atau mendorong atau menyentuh kepalanya. Hal ini mungkin tidak menyakitkan fisiknya, tetapi ini menyakitkan bagi batinnya atau hatinya karena ia merasa terhina. Begitu juga menyakiti hewan. Bisa kita saksikan di lingkungan kita biasanya ada yang menyakiti hewan, misalnya menyakiti kucing. Atau di dalam tontonan-tontonan kita menyaksikan hewan-hewan di sirkus. Mereka dikurung sedemikian rupa, diambil keringat jerih payahnya untuk diambil keuntungan dari sana. Akan tetapi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Begitu juga dengan tumbuhan. Kita saksikan banyak penebangan pohon-pohon di hutan, banyak pembakaran lahan. Hal ini
dapat menyakitkan tumbuhan. Ketika tumbuh-tumbuhan ini tersakiti, mereka tidak bisa komplain kepada kita, tetapi hal ini dapat mengakibatkan bencana untuk kita sendiri sebagai manusia. Nasihat Imam Ghazali selanjutnya tentang adab kedua tangan adalah autakuna bihima fi amanatin awwadiatin. Jagalah kedua tanganmu dari berkhianat. Berkhianat dari apa? Yaitu berkhianat dari amanah atau titipan yang telah diberikan. Begitu pentingnya menjaga amanah ini, sehingga Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan atau menunaikan amanah-amanah itu kepada para pemiliknya. Amanah ini bisa berupa amanah yang telah Allah berikan kepada kita, berupa tubuh kita, ataupun keluarga yang diberikan kepada kita. Bisa juga amanah yang dititipkan oleh manusia di sekitar kita. Misalnya di sekolah, kita diberikan amanah sebuah jabatan. Maka gunakanlah jabatan itu untuk memajukan pendidikan. Begitu juga amanah pekerjaan. Kita diberi amanah untuk mengajar anak-anak di kelas. Maka gunakanlah kedua tangan ini untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran sehingga tercipta pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu juga amanah berupa peserta didik atau siswa yang diamanahkan oleh orang tua mereka kepada kita. Maka jagalah anak-anak itu, didiklah anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Nasihat berikutnya adalah autaktuba bihi ma la yajuzun nutqu bihi. Hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu dari menuliskan ma la yajuzu, apa-apa yang tidak boleh an-nutqu bihi untuk diucapkan. Ya, sebagian kita bisa menjaga lisan agar tidak mengucapkan kata-kata kotor, agar tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain atau menyebarkan berita-berita yang tidak baik melalui lisan. Akan tetapi tidak bisa untuk menjaga tulisannya. Padahal tulisan itu adalah perwakilan daripada lisan itu tadi. Kenapa? Fa'innal qalama, sesungguhnya pena atau tulisan itu ahadul lisanaini adalah salah satu bentuk dari lisan itu sendiri. Sehingga apa-apa yang tidak boleh diucapkan oleh lisan itu maka hendaknya tidak boleh dituliskan juga. Baik itu berupa ucapan-ucapan kotor, ucapan kebencian, ataupun ucapan-ucapan yang dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan, hal itu tidak boleh juga dituliskan. Ada kasus menarik di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 kemarin. Kasus ini adalah kasus bunuh diri. Pada awal tahun 2023 ada kejadian atau kasus bunuh diri. Kemudian ada orang yang membagikan berita tersebut. Ada orang yang memposting atau menyebarkan berita itu, sehingga berita itu tersebar kemana-mana dengan cepatnya. Beberapa bulan kemudian terjadi lagi kejadian serupa. Begitu lagi ada orang yang menyebarkan berita tersebut lewat media sosial, sehingga banyak orang mengetahui kejadian tersebut. Tidak berapa lama kemudian terjadi kasus serupa. Bahkan hanya dalam beberapa bulan, tidak sampai di akhir tahun 2023, kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 31 kasus. Pada kasus ini, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya di antara mereka ada yang terinspirasi oleh postingan-postingan atau tulisan atau bahkan siaran langsung yang diunggah oleh seseorang lewat kanal media sosialnya, sehingga ia melakukan hal yang serupa.
ia memahami bahwasanya dengan melakukan hal serupa, maka masalah kehidupannya akan selesai. Begitu juga kasus pembulian dan asusila di kalangan para pelajar. Kita semua mengetahui berita yang baru saja terjadi. Ada kejadian seorang siswa yang membakar temannya di sekolah dasar. Kita merasa miris akan hal ini, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwasanya anak-anak ini sudah terpapar oleh berita yang ada di media sosial, sehingga mereka terinspirasi untuk melakukan hal itu. Maka oleh karena itu, hendaklah kita semua dapat menjaga tulisan kita. Apalagi di zaman kecanggihan teknologi yang semakin maju seperti saat ini, tulisan bukan hanya tulisan yang kita ketik ataupun yang kita goreskan lewat pena di sebuah kertas, tetapi tulisan itu beredar secara cepat lewat media internet yang ada di kanal-kanal media sosial atau kanal-kanal berita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jejak digital itu dalam tanda kutip dianggap abadi. Jadi jagalah tulisan kita, jangan sampai dapat menyakiti orang lain atau dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan. Fadil kolama, maka jagalah pena atau tulisan. Amma yajibu, atas apa-apa yang wajib lisani anhu, yang dijaga oleh lisan. Jadi apa-apa yang tidak boleh terucap oleh lisan, maka hendaklah kita juga menjaganya dari tulisan. Tulisan saat ini bukan hanya dimaknai sebagai tulisan saja yang kita tuliskan atau yang kita goreskan dari sebuah pena dalam sebuah kertas. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang bisa dilakukan oleh jari-jari atau tangan-tangan kita adalah menekan tombol bagikan atau share pada sebuah berita, pada media sosial atau kanal berita lainnya. Jadi, selain menjaga dari tulisan, juga hendaklah kita semua menjaga jari-jari ini dari menekan tombol bagikan yang ada pada sebuah berita. Jika berita itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka lebih baik kita menahan jari-jari dan tangan kita dari menekan tombol bagikan. Ada salah seorang tokoh tasawuf, Zunnun al-Misri. Beliau berkata dalam sebuah syairnya, "Wa ma min katibin illa sayublah, wa yabqad dahru maka tabat yadahu." Tidaklah seorang penulis itu illa sayublah, kecuali ia akan binasa. Wa yabqad dahru, maka akan tetap abadi sepanjang masa, sepanjang zaman, maka tabat yadahu, apa-apa yang telah dituliskan oleh kedua tangannya. Fala taktub bikaffika, maka janganlah kamu sekali-kali menuliskan dengan kedua tanganmu ghayra syai'in, kecuali sesuatu yasuduka yang akan membahagiakanmu fil kiamati antarohu, pada hari kiamat nanti engkau bahagia atau senang dapat melihatnya. Sebagai penutup, saya mengutip sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya seorang muslim yang paripurna adalah seseorang yang orang-orang muslim lainnya atau orang-orang di sekitarnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Sekian penyampaian saya tentang pembahasan adabul yadaini kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.